Halo semua, aku lagi pengen bahas tentang STAIR. Gara-gara ada mahasiswa yang nanya gitu, Mbak, kalau aku mau nulis tentang Taylor Swift, emang bisa ya jadi topik riset HI gitu. Nah, ini aku pengen share juga gitu ya, em, pendapatku, bisa nggak gitu menjadikan Taylor Swift ini sebagai analisis atau topik kajian dalam HI. Dimana menurutku jawabannya bisa gitu ya, dan tentu ada berbagai macam opsi kalau mau bahas Taylor Swift dalam kacamata HI. Tapi di sini aku mau bahas gimana kalau misalnya Taylor Swift ini kita bahas atau bedah dalam pendekatan STAIR gitu. Jadi dijadiin topik STAIR bisa nggak gitu ya. Nah, sebelum aku bahas apa yang bisa dikaji tentang Taylor Swift ini, mungkin aku bisa ngasih sedikit pengantar juga gitu ya. Sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh STAIR ini? Belajar STAIR tuh apa sih, Mbak? Gitu. Jadi kalau selama ini cara kita yang selalu dipahami oleh orang-orang secara populer tentang HI, belajar HI itu belajar apa sih? Biasanya kan mungkin kita taunya atau lebih sering menangkapnya, belajar HI itu tentang kerjasama antar negara gitu kan, atau konflik antar negara. Terus belajar HI itu kita membahas aktor-aktor negara. Aktor negara nih siapa? Ya pemimpin negaranya, ya menlunya gitu ya. Terus apa yang dibahas itu apa? Kebijakan yang diambil oleh pemimpinnya gitu kan. Jadi itu yang biasanya sering kita dengar ketika kita membahas apa yang dipelajari dalam HI. Tapi sebenarnya dalam perkembangan ilmu HI itu ini sudah mulai berkembang dengan sangat pesat gitu ya, dan mulai merambah ke mempelajari aktor-aktor yang bukan pemimpin negara atau aktor-aktor yang bukan non state actors. Ini aku harus ngecek ininya dulu ya, pencahayaan di handphoneku gitu, karena kadang terang banget, karena kadang gelap banget gitu ya. Anyway, sehingga kalau kita balik lagi ke bahas tentang siapa aktor HI, terus pertanyaan berikutnya adalah apakah Taylor Swift itu disebut sebagai aktor HI atau bukan. Nah, aku mau ngasih beberapa informasi dulu yang mungkin bisa membantu kita untuk memahami, ternyata iya ya, Taylor Swift itu bisa kita sebut sebagai aktor dalam hubungan internasional. Contoh misalnya, ingat nggak teman-teman, sekarang kan Taylor Swift ini lagi mengadakan tour Era Tours ya, yang udah berlangsung hampir 2 tahun gitu kan, udah sangat lama. Terus kalau nggak salah, atau mungkin teman-teman bisa cek gitu ya, beberapa bulan yang lalu Presiden Jokowi sempat mention nama Taylor Swift dalam pidatonya gitu. Di situ Presiden Jokowi bilang bahwa kita ini maksudnya Indonesia itu kecolongan ekonomi, gara-gara ada banyak orang-orang Indonesia yang nonton konser Taylor Swift di Singapura gitu, sehingga seolah-olah semua perekonomian Indonesia itu diserap ke Singapura, daripada digunakan oleh orang-orang Indonesia di Indonesia. Nah, itu kan yang sebenarnya bisa menjadi salah satu aku mau ngomonginnya sinyal. Nah, salah satu sinyal bagaimana isu mengenai Taylor Swift itu mendapat perhatian pemimpin negara. Tapi kan itu baru diomongin aja, apa hubungannya dengan HI gitu misalnya. Nah, mari kita lihat juga apa yang menjadi follow up setelah itu. Ternyata misalnya gara-gara merasa kecolongan itu, akhirnya pemerintah gitu ya, melalui Menteri Pariwisata mengeluarkan kebijakan untuk menarik artis-artis dari luar negeri supaya mau konser di negaranya. Dan fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara lain. Kalau teman-teman browsing gitu ya di internet, ada banyak kepala-kepala negara yang mencoba untuk tanda kutip merayu gitu ya, tanda kutip
memancing supaya Taylor Swift tuh mau bikin konser di negaranya. Kayaknya kalau apa namanya, kalau yang sempat diberitakan, yang aku sempat baca beritanya gitu ya, di Thailand gitu, Perdana Menterinya sempat nge-tweet malah gitu ya, nge-tweet ke Taylor Swift bilang, oh ditunggu ya dibuka konsernya di Thailand gitu. Terus negara yang lain juga, misalnya negara Hongaria, lalu negara Chili di Amerika Latin, itu pemimpin negaranya loh yang ngomong, ayo dong buka konsernya di negara kami. Nah, bisa dibilang ini Taylor Swift ini bukan pemimpin negara gitu ya. Dia itu seorang seniman, seorang musisi, tapi pengaruhnya itu kalau boleh dibilang sudah sangat global, dan bahkan bisa sampai tidak hanya mendapatkan perhatian satu kepala negara, tapi juga mempengaruhi kebijakan dari negara tersebut, terutama kebijakan pariwisatanya gitu ya. Nah, sehingga kalau menurutku dalam hal ini, melihat fenomena-fenomena ini, kalau teman-teman tertarik membahas mengenai Taylor Swift sebagai aktor HI, mungkin ada 2 poin yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah tidak hanya melihat apa saja karya-karyanya Taylor Swift, apa saja musik dan lagu-lagunya, tapi perlu melihat political impact dari aku mau nyebut aktivisme tapi mungkin terlalu spesifik ya, tapi political impact dari apa yang dilakukan oleh Taylor Swift, entah itu karyanya, atau entah itu opininya, atau entah itu juga aktivisme yang dia bangun gitu ya. Tapi apa sih yang menjadi political impact-nya? Nah, aku pikir itu bisa menjadi hal baru. Atau yang kedua, kalau selain membahas political impact-nya, kita juga bisa melihat dari sisi narasinya gitu ya. Bagaimana sebenarnya ada banyak narasi-narasi politik yang dibangun dari ekosistem musiknya si Taylor Swift ini. Salah satu yang paling gampang dan udah banyak banget diperdebatkan, misalnya bagaimana Taylor Swift dikaitkan dengan feminisme barat gitu ya. Yang menurutku sebenarnya itu akan menjadi salah satu poin menarik untuk diangkat gitu. Bagaimana sebenarnya konstruksi atau bagaimana sebenarnya cara kita memahami feminisme itu tidak selalu serta-merta berasal dari hasil-hasil penelitian akademik, tapi pemahaman mengenai feminisme juga dikontribusikan oleh lagu-lagu gitu ya, karya-karya seni seperti yang dituliskan oleh Taylor Swift ini. Nah, mungkin itu sedikit clues ya, apa yang bisa diangkat kalau misalnya teman-teman berminat menulis atau melakukan riset tentang Taylor Swift dari kacamata HI. Tapi kalau misalnya ada yang mau serius beneran nih gitu nulis, mau ngobrol lebih lanjut, nanti silahkan tulis di komentar atau langsung kirim email. Makasih ya udah dengerin.